Aku nganu ning aku ya. Tak disuruh kawasan. Lampunya aku tenan Kang. Enggak. Mohon maaf tadi koneksinya agak bermasalah. Ini saya ulangi lagi atau bagaimana nih Mas? Iya, ini boleh saya lanjutkan. Saya belum di kok. Saya lanjutkan langsung ke paparan ya. Mungkin video nanti akhir bisa ditambah. Mau saya bantu share screen atau bagaimana Mas? Tidak usah Mbak, punya saja di video saya. Boleh saya mulai ya, Mbak Ajeng? Semoga Mas. Iya, sebenarnya terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada kendala ini ya, Bapak Ibu, terkendala jaringan. Jadi mungkin saya ulangi, saya aktif di organisasi seni tari, kemudian kebetulan saya juga di Karang Taruna dulunya. Saya juga pernah di Jambore Pemuda Daerah, di kepemudaan atau pemuda pelopor juga. Kemudian saya tergabung di kelompok sadar wisata mulai tahun 2017, tepatnya di bulan Juli pada waktu itu. Kemudian untuk di Desa Kemiren sendiri, mungkin tadi videonya ada sedikit ada trouble, nanti mungkin Mbak Ajeng bisa membantu memutarkan yang di akhir acara. Jadi Bapak Ibu bisa panggil saya Edi atau Edai, Mas boleh, adik boleh, nggak apa-apa, karena mungkin usia saya yang masih ini ya, remaja, jadi bisa saya lanjutkan. Untuk di Desa Kemiren sendiri, kami di kelompok sadar wisata dengan legalitas surat keputusan kepala desa di tahun 2017 tentang pembentukan kelompok sadar wisata di Desa Kemiren, tepatnya seperti itu. Saya kebetulan di posisi ketua kelompok sadar wisata dengan beberapa teman-teman yang ada di Desa Kemiren. Dan Pak Darius di sini perlu Bapak Ibu ketahui, kami di sini usianya masih cukup muda, kisaran di 20 tahunan, saya masih 25 tahun. Jadi teman-teman pengurus di sini masih usia-usia ini remaja. Kemudian kami mulai aktif di bidang kepariwisataan. Nah, untuk di wisata sendiri mungkin karena memang adanya pandemi, pastinya akan ada masalah yang timbul. Seperti tema yang kita angkat pada sore hari ini, memang pandemi, aksesibilitas tidak ada atau ditutup, menutup semua aksesibilitas, kemudian pandemi menurunkan tingkat kunjungan wisatawan. Mungkin bisa dilihat di gambar video saya, bisa kita lihat di sebelah kanan. Mulai 2017 jumlah kunjungan kurang lebih 8 ribuan, 4 ribuan, kemudian 2018 meningkat menjadi 8 ribuan, dan 2019 meningkat di angka 18.000. Tapi di tahun 2020 karena adanya pandemi, penurunan sangat drastis karena semua akses ditutup, semua kegiatan juga banyak dikurangi, akhirnya pengunjung menurun drastis. Kemudian sebelum ke langkah untuk apa yang kami lakukan di Desa Kemiren tepatnya, mungkin sedikit saya jelaskan terkait sejarah, mungkin di video kurang jelas tadi. Untuk sejarah Kemiren sendiri, memang kami kurang lebih terbentuk untuk desanya di tahun 1857. Nah, di Kemiren sendiri kurang lebih luasnya adalah 177,52 hektar, dan di sini ada dua dusun dusun Kerajaan dan Kedalaman. Jumlah penduduk kurang lebih ada 1.103 kakak kepala keluarga, kurang lebih di 3.000-an jiwa. Kemudian Kemiren itu berasal dari nama kemirian atau banyak pohon kemiri ya, seperti itu dulunya masyarakat kami seperti itu. Kemudian atau ada yang menyebutnya iren-iren atau
ada rasa memotivasi untuk rasa ingin sejajar dalam hal positif. Jadi tidak heran kenapa di Kemiren sendiri banyak ornamen-ornamen rumah yang masih sama, kemudian perabot yang masih sama, karena memang kami adalah memang satu suku Osing mayoritas, dan yang kedua adalah budaya ini tadi terkait adanya motivasi atau rasa ingin sejajar dalam hal positif. Kemudian untuk Desa Kemiren sendiri, mungkin sambil menunggu slide-nya, Bapak Ibu pastinya sudah paham dan mungkin sudah familiar dengan desa wisata. Nah, kebetulan data ini saya dapat dari Kemenparekraf. Jadi desa kami atau Desa Kemiren sendiri, kami memang lebih ke potensi budaya. Mungkin ini ada dijelaskan ya, kurang lebih ada 6 persyaratan, adanya daya tarik wisata, kemudian memilih komunitas, SDM, ketersediaan potensi atau peluang pasar wisatawan, dan yang terakhir memiliki kelembagaan. Nah, di sini untuk daya tarik kami adalah budaya. Komunitas kami lebih banyak ada Pok Darwis, ada kelompok masyarakat di bidang kopi, bidang pertanian, di bidang budaya atau kesenian, kemudian sumber daya manusia lokal yang banyak dalam aktivitas desa, khususnya di budaya cukup banyak. Kemudian ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana, ada aula rumah adat, ada beberapa tempat yang memang dapat dikunjungi. Kalau di sini adanya beberapa sanggar tari dan sanggar musik. Kemudian ada potensi yang lain atau peluang, karena adanya peluang pasar di edukasi, di budaya. Kami main di edukasi, belajar pemain musik, seperti yang tampak di sini. Edukasi dari teman-teman Ciputra pada waktu itu untuk edukasi musik tradisional Kemiren, Banyuwangi khususnya. Kemudian kelembagaan. Nah, kelembagaan di sini kami ada Pok Darwis dan BUMDes. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga hampir sama, ada Pok Darwis dan BUMDes juga. Setelah itu untuk Kemiren sendiri, menyambung tadi yang terkait masalah dari adanya pandemi, ya, karena banyak akses yang ditutup. Jadi kami Desa Kemiren memiliki beberapa solusi untuk kita tetap produktif di masa pandemi. Kurang lebih ada 3. Menggunakan sosial media sebagai pengganti akses offline, atau dapat diartikan masyarakat atau wisatawan yang tidak bisa datang ini bisa datang secara online seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas produk wisata. Selanjutnya lebih ke pendataan potensi budaya serta rencana pemanfaatan potensi tersebut. Jadi seperti apa mungkin akan saya bahas satu-satu 3 poin ini. Untuk yang pertama, yang menggunakan sosial media untuk pengganti aksesibilitas offline, kita menggunakan media sosial untuk menjangkau pasar atau wisatawan. Di Instagram kami ada Desa_Kemiren. Ini menjadi katalog online untuk terkait produk kami, yang kami miliki. Kemudian ada website desa. Kami juga mengembangkan website untuk penjualan untuk produk-produk UMKM. Kami ada produk kopi. Kemudian setelah itu kami juga ada Twitter. Nah, ini Twitter ini biasanya untuk berkicau ya, untuk kita sekedar berkicau di media, khususnya di media Twitter. Kami juga ada TikTok, mungkin karena memang adanya pandemi, ini video-video pendek kami mulai up di TikTok untuk mengenalkan Desa Kemiren ke khalayak ramai seperti itu. Kemudian, ini yang saya maksud meningkatkan kualitas produk. Ini foto ketika kami mendapatkan sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan tahun 2020 kemarin. Kemudian setelah itu, saat ini kami juga ada kegiatan sertifikasi SNI produk kopi Kemiren Jaran Goyang. Nah,
Mungkin 2 contoh ini menjadi tindakan yang kami lakukan untuk meningkatkan produk kualitas khususnya. Jadi kami tidak diam meskipun tidak ada tamu yang berkunjung ke tempat kami tetap meningkatkan kualitas produk yang kami miliki, seperti mungkin contohnya kopi, kami mendaftarkan untuk sertifikat SNI. Kemudian desa wisata, kemarin juga kami sudah mendapatkan sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Mungkin untuk di akhir tahun ini kami mentargetkan untuk disertifikasi CHSE, karena memang Kemenpar juga mengadakan hal tersebut dan itu free juga mungkin untuk teman-teman desa wisata. Kemudian setelah sertifikasi ini kami berharap adanya sertifikasi ini lebih meningkatkan citra positif terutamanya. Nah, ini untuk yang pendataan potensi budaya serta rencana pemanfaatan potensi budaya. Jadi sebetulnya di wisata, khususnya di desa, kita tidak jalan sendiri-sendiri karena memang banyak sekali kementerian, kemudian mungkin pihak-pihak yang lain yang ikut andil dalam pengembangan wisata yang ada di desa. Kebetulan saat ini juga ada program dari Kemendikbud, tepatnya di bidang kebudayaan, atas dasar pemajuan kebudayaan Undang-Undang tahun 2017. Kami melaksanakan pendataan potensi budaya. Di sini ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ternyata cukup banyak sekali yang belum kami angkat untuk kami kembangkan di ranah kepariwisataan, khususnya di wisata budaya. Nah, 10 objek ini mulai dari ritual khusus, kemudian pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, kemudian ada seni. Nah, di bidang seni pun cukup banyak yang saat ini sudah kami kembangkan, seperti musik, tari, kemudian di seni rupa ataupun dan teater juga seperti itu. Padahal masih banyak lagi yang mungkin dapat kita kembangkan dengan dasar 10 objek kemajuan tadi. Kemudian ini adalah hasil yang kami laksanakan terkait pendataan. Nah, ini website dari Kemendikbud terkait desa budaya. Mungkin Bapak Ibu nanti karena memang mungkin fokusnya di budaya, nanti bisa mencari lebih detail apa yang akan dikembangkan selanjutnya. Nah, kemudian saat ini kami juga sedang mendaftar di Jadesta atau Jaringan Desa Wisata yang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Alhamdulillah kami masuk nominasi 100 besar di Jadesta. Di sini ada 7 kategori dan kami lihat untuk di kategori ini keseluruhan banyak harus mengupload ke website. Jadi unsur digital ataupun teknologi sangat diperlukan di sini, entah itu di videonya ataupun di foto dan penjelasannya. Kemudian kami juga masuk 5 besar kategori budaya. Ada Desa Wisata BCA Desa Wisata Award, ada penghargaan dari Bank Sentral Asia. Jadi saat ini cukup banyak yang mengadakan lomba ataupun awarding untuk pelaku-pelaku desa wisata. Nah, hal ini kami gunakan untuk menambah citra positif dan lebih meningkatkan bisa dikatakan kita lebih profesionalismenya kita tingkatkan. Jadi dengan mengikuti lomba seperti ini ataupun sertifikasi, dari situ kita bisa belajar meskipun kita tidak lolos, meskipun kita masih belum bisa menjuarai. Di situ akan kita ketahui apa yang harusnya dibutuhkan, entah itu di bidang lingkungan, entah itu di bidang budaya ataupun bidang yang lainnya. Inti teknologi yang kita bahas pada sore hari ini. Kemudian kami juga di samping mencari ini untuk meningkatkan potensi atau menyebarluaskan potensi yang kami miliki. Nah, dari sini
kami memiliki apa namanya, mungkin ini saya kutip dari Kementerian juga, Kementerian Pariwisata. Jadi semakin dilestarikan, pastinya semakin mensejahterakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, PowerPoint tadi sangat apa namanya, singkat dan cukup pendek juga. Intinya di sini yang kami lakukan ada 3 poin tadi. Yang pertama itu di bidang apa namanya, media sosial. Kami mulai mengaktifkan media sosial yang kami miliki, yang mungkin dulunya itu masih vakum ya, seperti mungkin Instagram, Facebook, kemudian ada TikTok, ada YouTube. Nah, ini mulai kami tingkatkan lagi, kami konsep lagi, kami kembangkan untuk mempermudah wisatawan ataupun calon wisatawan ataupun halayak ramai untuk melihat Kemiren seperti itu. Dan dari situ kita berawal dari hal-hal yang mungkin free atau gratisan. Instagram itu juga free, kemudian kita di Google Maps juga free. Kita cantumkan nomor-nomor telepon yang memang itu valid. Jadi ketika ada orang bertanya ingin ke Kemiren, nah itu Bapak Ibu juga bisa mengkondisikan di lapangan seperti itu. Itu yang pertama di media sosial. Mungkin teman-teman di sini banyak yang membuat konten-konten musik, video untuk apa namanya, tari ataupun sekedar video edukasi seperti itu. Untuk kami sendiri di bidang media sosial, selain sinkronisasi antar media satu dengan media yang lainnya, Instagram dengan Facebook, Instagram dengan Twitter, dengan YouTube mungkin. Nah, di sini mungkin di tahun ini karena memang masih menunggu juga alat ya, karena alat juga harus memadai, entah itu di kamera ataupun recording audio. Nantinya mungkin kami akan mengupload semua video-video lebih ke ranah edukasi ataupun dokumenter untuk ke YouTube, untuk memenuhi kebutuhan pasar juga terkait edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi di media sosial sudah, yang kedua terkait mungkin tadi sudah saya paparkan untuk sertifikasi atau peningkatan kualitas. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya saat ini sudah tahu semua, karena memang adanya pandemi, adanya penyekatan, adanya keinginan masyarakat atau orang untuk mengkonsumsi sesuatu lebih higienis, lebih bersih. Nah, dari situ langkah yang kami ambil adalah meningkatkan kualitas. Langkahnya seperti apa? Mungkin kalau di produk-produk pangan ada PIRT, ada apa namanya, halal, kemudian mungkin tadi di kopi kami untuk sertifikat SNI, karena di situ ada manajemen GMP dan manajemen HACCP juga, jadi lebih ke good manufacturing practice ya. GMP itu lebih ke cara kita penyajian atau produksi barang tersebut, bagaimana kebersihannya, bagaimana higienitas dari proses produksinya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau di bidang wisata atau di bidang jasa, sebetulnya banyak sekali yang menyediakan sertifikasi yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di bidang wisata. Kemarin ada sertifikasi terkait mungkin lisensi untuk pemandu wisata, itu pastinya itu juga bisa kita tempuh pada saat ini, meskipun masa berlaku hanya 3 tahun. Intinya kita mengupgrade dari apa yang belum ada, kita adakan, seperti halnya di kualitas produk yang kita miliki. Kemudian selain sertifikasi tersebut ada sertifikasi desa wisata berkelanjutan, yang mana di desa wisata berkelanjutan ini ada 4 unsur, yang dari Kemenparekraf ada tata kelola, ada lingkungan, ada budaya, dan ada ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dari sini selain kita mendapatkan tingkatannya lebih tinggi atau masyarakat lebih percaya atau menambah kepercayaan calon demand atau pembeli, di sini juga bisa memberikan kita pembelajaran bagaimana meningkatkan kualitas pada desa wisata yang kita kelola. Kemudian yang terakhir, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Saat ini ada CASE terkait kebersihan dan keberlanjutan juga. Jadi intinya apa yang kita kerjakan ini sudah
memiliki sertifikat yang memang itu dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Dan yang terakhir di legal, kami juga saat ini memperbaiki legal kami di wisata sendiri dan mungkin di bidang-bidang UMKM. Seperti contohnya kopi, kami kemarin sudah mendaftarkan hakinya. Mungkin Bapak Ibu nanti yang produk-produk bisa mendaftarkan, menyusun ini dulu dasar-dasar legalnya, entah itu BISIP ataupun yang lainnya. Seperti desa wisata mungkin ada SK desa wisata, kemudian ada SK Podarisnya atau yang lain. Nah, saat ini kami juga sedang mengusahakan terkait SK terkait pengakuan masyarakat adat, hak masyarakat adat bersama DLH Kabupaten dan DLH Provinsi. Kemarin kami juga mendata terkait adat yang ada di Kemiren, dan nantinya output yang kami hasilkan untuk mendapatkan sertifikat ataupun surat keterangan pengakuan hak masyarakat adat. Nah, kenapa kita kok melebar ke adat? Karena memang potensi kami di budaya nantinya jika adatnya sudah kuat, untuk pemanfaatannya ke bidang wisata ini juga lebih kuat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir dari 3 tadi, lebih ke arah untuk sebentar, saya ya. Nah, ini lebih ke pendataan. Kira-kira apa nih yang kita kembangkan atau bisa kita pakai atau gunakan untuk pemanfaatan nantinya. Nah, saat ini mungkin pendataan kami sudah selesai kemarin untuk di bidang budaya. Nah, pemanfaatan potensi budaya mungkin kami memilih film dokumenter karena ini untuk kami upload ke YouTube Kemiren dan media-media yang lainnya. Jadi dari 3 ini semuanya saling berurutan. Ketika sosial media menjadi tempat atau wadah pengganti aksesibilitas, kemudian meningkatkan kualitas produknya kita tingkatkan lebih baik, ada jaminan pastinya, kemudian pendataan dan pemanfaatan untuk desa wisata itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini sedikit terkait desa Kemiren. Mungkin saya ingin nanti kita bisa diskusi saja biar tidak satu arah, kita diskusi dengan santai. Mungkin di sini saya juga masih belajar, mungkin saya share yang sudah kami lakukan di desa Kemiren. Nanti kita saling bertukar cerita bersama desa Kalidemen, teman-teman saya lihat juga ada teman-teman Sanggar juga. Nanti mungkin kita bisa sharing. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi atas pemaparannya tadi yang sangat luar biasa mengenai kegiatan-kegiatan, mungkin terutama tadi yang menjadi pokok bahasan yang paling penting itu mungkin adalah di bagian 3 poin utama yang ditingkatkan seperti medsos, kemudian sertifikasi dan peningkatan kualitas, kemudian yang terakhir adalah pendataan potensi budaya serta rencana pemanfaatan potensi budaya. Mungkin dari teman-teman semua dan hadirin yang hadir pada kegiatan sore hari ini, kita buka pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Jadi untuk monggo kepada siapa ini? Hula Channel ini namanya siapa biar gampang. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin sebelumnya, nama saya Hoidatul Awam, biasanya dipanggil Dul. Mohon izin bertanya kebetulan saya juga salah satu warga dari sebuah desa wisata di Magelang, namanya Nepal Panjapa. Lalu mungkin ada yang pernah berkunjung ke sana. Di sana itu ada sedikit kendala sedikit cerita. Mungkin lebih ke pengelolaan keuangan pariwisatanya.
Jadi di sana itu kan pengunjungnya sangat banyak sekali ya. Bahkan sehari itu hampir 4.000 pengunjung. Nah itu ada sebagian masyarakat yang mengeluh bahwa kok keuangannya itu kurang transparan dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika kita jadi masyarakat di sebuah desa wisata itu bisa mengoreksi keuangan dari pengelolanya, karena masalah keuangan itu kan sangat sensitif, agar supaya desa wisata itu tetap selalu diterima oleh seluruh masyarakat adat tersebut. Tuh. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ini kita tampung dulu pertanyaan dari Mas Dul ya tadi, dari daerah Magelang. Atau mungkin bisa dijawab dulu Mas Edi. Iya, boleh Mas. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan yang Mas Dul tadi terkait dengan pengelolaan keuangan pariwisata, bahwa ada keluhan keuangan yang tidak transparan, gitu Mas. Ya. Mungkin bagaimana, mungkin ada pernah mengalami solusi yang pernah mengalami kejadian yang sama atau pernah mendapatkan ilmu sebelumnya. Monggo Mas untuk di sharing terkait permasalahan tadi. Iya. Jadi sebetulnya masalah keuangan di sini juga menjadi hal yang vital ya Mas ya, terkait keuangan yang ada di desa wisata. Mungkin suara saya bagaimana Mas? Terdengar jelas? Terdengar Mas. Oke, ya. Untuk masalah keuangan pastinya di dalam usaha di sini juga sangat sangat vital. Kami sendiri juga mengalami hal yang seperti itu mungkin di tahun-tahun 2019 ya, di tahun 2018 mohon maaf. Jadi tahun 2018 itu ini sedikit cerita, kami ini menerima banyak kunjungan karena memang di desa ini tidak ada tiket masuk. Kami itu adanya itu paket wisata, dan di 2018 itu Pokdarus itu baru terbentuk dan ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memang memiliki tempat yang dikunjungi wisatawan. Artinya bagaimana? Nah, di sini itu wisatawan langsung menuju ke tempat mereka. 2018 saya meminta data kunjungan ke beberapa pelaku usaha atau pemilik usaha di bidang wisata yang di Kemiren, itu hasilnya nihil, saya tidak mendapatkan. Nah, dari situ data yang saya sampaikan tadi itu data yang kami miliki, data wisatawan yang memesan paket ke Pokdarus. Kami belum mendapatkan paket atau data yang dari teman-teman di desa yang sudah cukup lama untuk di bidang wisata. Akhirnya dari situ pun keuangan kami juga mohon maaf ya karena saya ada di pinggir jalan. Jadi keuangan kami di situ juga cukup kurang baik. Jadi pencatatannya berapa uang yang masuk, kemudian keluarnya berapa, digunakan berapa. Ini masih tulisan-tulisan tangan. Nah, kemudian dari situ kami mulai meningkatkan, sampai sekarang pun kami juga masih meningkatkan. Mungkin solusinya untuk di keorganisasian yang mungkin sudah ada legal dari pemerintah desa, adanya SK. Nanti di masalah keuangan, hal yang vital ini mungkin bisa dibuatkan mungkin solusinya rekening bersama, karena memang tidak atas nama satu orang, misal seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pencatatan, nah ini yang sebetulnya agak ribet, jadi kita harus nyatet berapa uang masuk keluar. Ini teman-teman akuntansi yang memang spek di bidang ini ya, memang background-nya di bidang ini ya, mungkin bisa nanti membantu, karena memang mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang itu KKN ataupun magang. Nah ini mungkin nanti diminta, seperti kami juga seperti itu. Saat ini kami juga meminta teman-teman KKN yang dari UNES kebetulan jurusannya di bidang tersebut. Nah ini kami meminta untuk memperbaiki keuangan kami yang mungkin saat ini kami membuatnya di dua tempat ya, atau dua ini ya,
kami menggunakan yang mungkin offline di Excel dengan beberapa bukti. Cuman di situ kurang simple lah. Nah, dari situ kami mencoba membuat lagi Google Form yang free. Kami bisa upload bukti transaksi di situ. Nah, cuman kami merasa masih kurang karena pencatatan butuhnya juga detail dan bisa langsung di-share ke teman-teman di grup. Biasanya kan transparansi kita bisa share ke grup misal per bulan atau per 3 bulan sekali. Dari situ kami juga menggunakan buku kas, ada di aplikasi juga. Biasanya kami pakai buku kas juga, dan banyak kok untuk yang memang di pembukuan, hanya untuk pembukuan yang di media seperti ini, media mungkin handphone atau smartphone. Kemudian, nah ini yang sedang kami kembangkan. Kami meminta teman-teman KKN yang memang jurusannya di situ, bidangnya di situ, untuk membuatkan kami pembukuan. Nah, karena kami merasa bidang keuangan ini juga seperti tadi. Nah, ketika banyak yang datang, ketika sudah banyak sumbernya, ini akan banyak yang ya seperti ada gula ya ada sumbernya, pastinya banyak seperti itu. Nah, mungkin sarannya itu tadi, karena memang sudah ada SK legal ya, bisa rekening bersama, kemudian keuangannya diperbaiki. Jadi kalau rekening bersama kan lebih enak, tidak satu orang yang menghandle keuangan atau rekeningnya gitu. Biasanya kan rasa curiga itu pasti ada, tapi ketika kita sudah transparansi, entah itu hanya di grup per bulan sekali seperti tadi kan, di buku kas itu kita sudah bisa simpan PDF. Nah, itu kita bisa langsung share ke teman-teman internal khususnya seperti itu. Mungkin itu Mas Reza jawabannya. Nanti mungkin kita bisa sambil diskusikan ya untuk masalah keuangan. Kami juga masih sedang memperbaiki masalah keuangan. Meskipun pengunjungnya itu kemarin itu sedikit ya, di tahun 2019 itu kan mungkin hanya 18 ribuan. Kalau melihat tempat-tempat lain sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, masalahnya satu, tidak terdata. Itu menjadi masalah yang ternyata sedikit ya pengunjungnya, padahal sebenarnya juga banyak. Dan paket-paket di sini juga saat ini kami kayaknya akan menambah paket yang small size atau ukuran kecil, karena pandemi tidak boleh berkerumun ya, jadinya ya 4 orang, 10 orang. Seperti kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pernah mengakses yang di Airbnb ya. Airbnb itu kan juga paketnya maksimal 10 pax, tapi harganya juga lumayan juga. Per pax bisa sampai puluhan dolar mungkin seperti itu. Mungkin meningkatkan kualitas tadi, tapi lebih meminimalisir pax atau jumlah pax. Mungkin itu dulu, bisa dilanjut diskusi lagi Mas Reza. Oke, Mas Edi, terima kasih. Jadi intinya sebetulnya masalah keuangan di desa wisata itu juga cukup rumit ya, Mas. Tadi ada beberapa solusi. Yang pertama menggunakan rekening bersama, jadi tidak dipegang satu orang. Kemudian ada pencatatan ya, dengan mencari SDM yang ahli di bidang akuntansi, contohnya seperti itu. Kemudian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang gratis seperti Google Form, kemudian menggunakan aplikasi buku kas. Ya, apakah penjelasan tadi sudah menjawab pertanyaannya, Mas Sinten? Mas Dul, nggih. Apakah sudah menjawab, Mas? Sudah terjawab? Terima kasih atas saran-saran yang sangat bagus sekali itu. Ampun. Terima kasih, Mas. Kemudian kita buka lagi pertanyaan lainnya. Mungkin kepada Mas Dul, kalau belum mengisi presensi, bisa segera mengisi presensi di kolom komen, begitupun dengan teman-teman hadirin yang lainnya. Kemudian adakah yang ingin bertanya lagi terkait seputar desa wisata?
terutama di masa pandemi ini. Monggo. Mungkin sambil menunggu ngobrol-ngobrol dulu ya sama Mas Edi. Mas, kan ini di era pandemi, mungkin sebelum PPKM kan kondisinya lumayan bisa dibilang sedikit kendor nih, maksudnya dari berbagai macam sektor pariwisata, mungkin mall atau yang lain sebagainya itu kan sedikit lebih longgar. Nah itu kalau di Desa Kemiren sendiri bagaimana Mas? Apakah penurunannya itu cukup drastis? Maksudnya sebelum PPKM ini atau gimana Mas? Ya, pastinya sangat drastis Mas ya penurunannya. Penurunannya wisatawan pastinya drastis, bukan lagi karena tidak boleh kan ya, tidak boleh ada kunjungan. Nah, saat ini semuanya pindah ke digital. Contoh yang mungkin kita laksanakan pada sore hari ini, kita pindah ke Google Meet, mungkin juga ada pindah yang di Zoom mungkin ya. Jadi butuh penyesuaian. Saya bukan anak teknik, saya juga bukan anak IT, tapi di sini mungkin yang penting ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kita menambah pengetahuan kita di bidang digital. Nah ini saja saat ini kan saya juga mencoba nih menggabungkan antara background video PowerPoint saya, kemudian menggabungkan tampilan saya di webcam seperti ini. Nah ini juga menjadi bisa dikatakan ya langkah untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, karena kebutuhan semuanya kalau tidak di Zoom pasti di Google Meet. Bagaimana suara input dari audionya bisa baik itu seperti apa, ini kan juga butuh latihan ini, karena bicara soal teknis semuanya lebih ke hal teknis. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, ini kan juga saya sedang menyesuaikan juga, bisa merubah-rubah background dari video. Nah, seperti ini kan juga salah satu hal yang mungkin kita juga kalau bukan anak IT juga nggak tahu, saya juga ini gimana caranya ya, ini mungkin kita bisa update ini jadi lebih nyaman untuk kita menggunakan media digital seperti ini. Meskipun di media digital tapi lebih dapat tetap menarik seperti itu Mas Riza mungkin. Oke, ini ada yang mau ditanyakan lagi buatan terkait desa wisata. Jadi cukup lumayan keren ya Mas desanya. Tadi mulai ada Instagram, kemudian ada website desa, Twitter, TikTok. Wah ini yang mungkin sekarang sedang ngetren, karena ya siapa sih yang nggak buka TikTok ya, nggak tahu juga ya sebenarnya, tapi sekarang kan TikTok kan lebih mudah buat diakses dengan video durasi cuma sekian menit atau bahkan sekian detik aja udah bisa memuat informasi, dan yang jelas bisa branding dengan sangat baik. Monggo kepada teman-teman dan hadirin sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan seputar desa wisata, monggo kami persilahkan. Diskusi santai saja nggih Mas, nih biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya.
Oh iya Mas, mungkin sambil nunggu saya mau tanya lagi, mau ngobrol lagi sama Mas Edi. Karena ini lumayan keren ya. Oh iya buat teman-teman, ayo tanya karena bagi penanya akan mendapatkan pulsa, jadi lumayan buat scroll-scroll YouTube, scroll-scroll Instagram, TikTok. Ini saya juga mau tanya nih Mas, gimana sih Mas, gimana ya kayak penyesuaian terhadap teknologi-teknologi yang lumayan keren ini buat di desa Kemiren sendiri Mas. Tadi kan ada website desa, IG, Twitter, TikTok, itu kan mungkin apa ya, mungkin ya bisa dibilang kalau sebelum ada pandemi semua itu juga nggak akan terlalu berjalan kan, karena ada pandemi ini jadi kayak kita dipaksa untuk mulai maju gitu. Gimana Mas, mungkin culture shock atau penyesuaian yang terjadi gitu untuk mencapai saat ini, desa Kemiren yang saat ini, desa wisata Kemiren saat ini. Iya. Jadi untuk penyesuaian sebetulnya kami juga di sini masih agak butuh waktu juga Mas Reza dan mungkin Bapak Ibu semuanya terkait bagaimana kita mengelola Instagram, kemudian website. Nah, kalau kita amati di sini perkembangan media cukup pesat, banyak yang sudah bisa menjual atau membeli sesuatu di Instagram, kemudian menggunakan media TikTok untuk promosi. Nah, dengan memonetisasi di akun YouTube juga sudah bisa mendapatkan mungkin uang seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak hal yang lain yang bisa kita upgrade. Mungkin kemarin Bapak Ibu atau teman-teman UGM sempat dengar yang terkait berita Nas Daily yang terkait di Filipina ya, di tato Filipina, yang beliau menjual paket mungkin seperti edukasi tato khas Filipina, namun di situ kan ada sedikit kontra dengan ahli waris mungkin ya, anak dari si penato tersebut. Nah, dari sini mungkin saya tidak melihat adanya dieksploitasi budayanya. Mungkin itu masuk ke eksploitasi budaya mungkin iya, tapi yang kami lihat di sini lebih ke peluang atau potensi. Pastinya ketika Nas Daily membuat tutorial video tato tersebut, pastinya ada pasar. Pasti ada pasar untuk kegiatan tersebut. Nah, dari sini seharusnya kita ya selama di pandemi ini tidak ada kunjungan wisatawan, mungkin kita bisa mengupgrade ke arah yang seperti itu, ke arah yang ke digital, namun tetap kita akan mendapatkan penghasilan. Mungkin di situ sih Mas Risa. Jadi kalau dilihat secara lebih detail, sebetulnya cukup banyak, tidak harus tamu datang langsung dengan membawa uang mereka ya, cash gitu kan, ataupun barcode mungkin. Tapi seperti itu yang dilakukan Nas Daily itu pun juga sebetulnya sudah mendapatkan pemasukan. Dengan kemarin ada harga berapa ya, berapa dolar untuk mendapatkan video edukasi tato khas Filipina, meskipun itu ujung-ujungnya juga ada gugatan dari pihak keluarga. Yang saya maksudkan di sini kita juga desa kita sendiri, kita bisa memilah, kita bisa mengkondisikan bagaimana MOU yang nantinya dijalankan. Nah, seperti itu. Mungkin itu arah yang cukup menarik. Dan satu lagi, saya sempat dinasehati oleh beberapa orang, ada background di profesor ataupun dosen atau dari praktisi. Kita tidak bisa berharap kondisi ini menjadi normal kembali seperti dulu lagi gitu ya Mas ya. Yang bisa kita rubah itu bukan kondisi menjadi awal lagi, tapi diri kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti itu.
Jadi yang ya seperti ini, yang dulunya kita ketemu langsung, kita tatap muka langsung, saat ini kita tatap muka dengan Google Meet misal seperti itu. Nah itu apa yang perlu kita lakukan saat ini. Jadi hal-hal yang dulunya tidak kita duga dan saat ini kita menggunakan ini seperti itu. Mungkin itu Mas Reza. Jadi mungkin Bapak Ibu kita bisa ngobrol santai saja, tidak harus pertanyaan, mungkin bisa menyampaikan tentang mungkin kali dengan itu seperti apa. Kebetulan saya juga baru sedikit tadi membacanya yang diberi oleh teman-teman KKN UGM. Jadi mungkin saya juga ada dari Sanggar Mas ya, mungkin kita bisa masing-masing kita sharing. Jadi bagaimana keadaan yang di sana seperti itu. Sudah seperti apa? Mungkin lebih YouTube-nya juga sudah monetize atau sudah lebih baik. Ini kan juga menjadi pelajaran bagi kita semua seperti itu. Monggo dipersilakan Mas Reza, mungkin dari teman-teman. Oke, Mas, ini ada 2 penanya lagi. Ini salah satunya masih dengan Mas Zul tadi dan ada juga Mbak Vina Pungkasiwi Supriyono. Mungkin Mas Dul dulu nggih. Bisa disebut, mungkin bisa open mic untuk pertanyaannya. Monggo Mas. Baik, terima kasih ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan lagi. Baik, saya ingin bertanya kembali ya. Yang pertama itu pertanyaannya di desa wisata saya itu kemarin sempat juga ada investor-investor dari luar negeri datang menawari investasi, bahkan nilainya sangat besar sekali, di atas 100 miliar ya, untuk membangun infrastruktur di daerah wisata tersebut. Nah, akan tetapi masyarakat adat tersebut itu masih agak banyak yang ragu lah mayoritas, karena takutnya dari orang adat sendiri nanti akan tergusur ketika investor besar-besar itu sudah mulai masuk. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita menanggapi berbagai investor-investor yang masuk itu, apakah seharusnya yang kita lakukan itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di desa wisata kami itu kan rata-rata untuk wisatawannya itu masih hanya skala lokal ya, masih di daerah-daerah Indonesia saja. Nah itu bagaimana supaya pasar kita itu bisa sampai merambah ke luar negeri, wisata kita itu bisa sampai dilirik oleh mancanegara, itu apa yang harus kita lakukan? Misalnya pakai website, itu website seperti apa yang harus kita bikin? Itu mungkin pertanyaan dari saya, ada 2 pertanyaan. Terima kasih Mas. Oke Mas, ini mau langsung dijawab atau mungkin bisa ditampung lanjut ke pertanyaannya Mbak Vina Pungkasiwi atau pripun Mas? Jadi mohon izin bisa saya langsung jawab Mas ya. Oh nggih. Nggih, baik, monggo Mas. Iya. Jadi tadi terkait pemanfaatan ya, mungkin saya menanggapinya lebih ke pemanfaatan potensi yang ada, entah itu di sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusia. Jadi ini yang ada di sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Di situ ada 4 indikator yang menentukan desa wisata itu berkelanjutan. Yang pertama ada tata kelola, ada indikator budaya dan ekonomi, dan selanjutnya lingkungan. Nah, dari sini yang paling terpenting mungkin bisa diambil di tata kelola. Siapa yang mengelola, kemudian profitnya itu seperti apa. Kalau saat ini kan mungkin teman-teman Podarwis dengan sharing profit ke Bumdes, dan Bumdes memberikan ke PADES seperti itu. Kemudian yang kedua di ekonomi yang berkelanjutan. Kalau yang tadi yang dari mungkin adanya investor, beberapa yang invest ke tempat atau ke desa. Nah ini juga sebetulnya perlu kita perhatikan seperti apa nantinya, karena memang di Kemiren sendiri saat ini sudah ada investor untuk di
bidang wisata, khususnya ada hotel. Cuman itu lahan pemerintah kabupaten. Lahan pemerintah kabupaten yang dikelola oleh pihak ketiga. Jadi tidak dibeli tapi hanya memakai itu untuk kebutuhan usaha wisata, khususnya di bidang hotel. Ada Hotel Sahid. Nah, di sini yang paling penting menentukan di tata kelola. Kemarin saya sempat juga ngobrol dengan beberapa praktisi dari EJF. Kebetulan saat ini juga ada pendampingan dari Java Ecotourism Forum, membicarakan kalau yang di Kemiren ini saya juga mengeluhkan terkait tanah ataupun kelanjutan atau keberlanjutan tanah asal yang dimiliki oleh masyarakat. Karena harga tanah di Kemiren sendiri pun sudah naik begitu pesat, sampai-sampai mungkin masyarakat Kemiren sendiri juga tidak bisa membeli. Nah, dari sini tidak bisa kita pungkiri karena memang nama sudah mulai besar ataupun terkenal seperti itu karena mungkin adanya wisata jalur ke Kawah Ijen juga. Nah, kemarin kesimpulan yang saya tangkap dari teman-teman EJF, ini diharapkan pemerintah desa itu memiliki semacam rencana induk pengembangan atau pembangunan kepariwisataan. Mungkin kalau di nasional dari Parnas, dari Parda, seperti rencana induk pengembangan pariwisata nasional seperti itu. Tapi itu ranahnya di desa. Maksudnya untuk apa? Ketika ada pergantian, mohon maaf nih Pak Kades ganti 5 tahun, ada pergantian lagi, otomatis aturan tersebut bisa menjadi dasar. Nah, saat ini kami juga masih memproses itu. Kami sudah menyampaikan ke Pak Kades juga terkait mungkin lebih ke keluh kesah lahan-lahan di Kemiren itu menjadi naik. Beberapa lahan sudah ada yang dibeli oleh orang luar desa, notabene mungkin investor. Cuman di Kemiren masih cukup aman. Maksudnya mayoritas masyarakat di Kemiren itu jarang yang menjual tanahnya karena memang tanah warisan atau tanah warisan dari keluarga karena adatnya cukup kuat, jadi masih jarang. Cuma di area sebelah Kemiren atau di daerah yang berdekatan dengan Kemiren seperti Olesari, Desa Gelaga, Jambisari, ini banyak tanah yang sudah banyak investor ke situ. Ada homestay, ada guest house, ada restoran cukup menjamur banyak sekali di daerah Kemiren. Jadi dari situ karena memang kurang kekuatan di sistemnya di bawah sih, maksudnya teman-teman juga belum siap. Nah, jadi yang dilakukan ya 4 indikator tadi harus saling bersambungan, seperti tata kelola, pengelolanya siapa nih yang mengelola, kodarusnya bagaimana, bumdesnya seperti apa, atau ada asosiasi desa wisatanya, dari pihak mungkin adat seperti apa, keagamaan seperti apa, boleh membangun tempat di sini tapi tidak boleh membelakangi mungkin tempat adat. Nah, biasanya di sini juga seperti itu, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Kemudian di ekonomi yang berkelanjutan, kalau memang sudah ada nih hotel misal seperti Sahid Using yang di Kemiren, nah gimana caranya kita bisa mendapatkan pemasukan juga dengan adanya hotel? Nah, kita kerjasama ke penjualan paket wisata yang ada di desa. Otomatis hotel juga akan membutuhkan paket untuk yang mereka jual ke tamunya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan itu di perekonomiannya. Kemudian yang ketiga di budaya. Nah, budaya ini juga sangat penting ya, karena memang menjadi potensi utama, daya tarik utama di desa Kemiren, khususnya mungkin di desa Kalidengen juga sama seperti itu. Nanti mungkin bisa dikondisikan karena saat ini ada program dari Kemendikbud terkait pemajuan kebudayaan, bisa dibuka nih undang-undang terkait pemajuan kebudayaan desa. Nah, kami di Banyuwangi itu ada 2 desa yang ikut program tersebut. Saya juga kurang tahu apakah dari Kalidengen juga ada. Mungkin saya nanti akan cek datanya juga. Jadi program ini ada 3 tahapan: temu kenali, kemudian pengembangan dan pemanfaatan. Nanti akan ada biaya untuk menggarap proyek terkait budaya.
nyambung ke investor tadi, bisa diarahkan ke hal-hal ini yang tidak bisa kita lakukan saat ini. Semisal itu dirasa masih safety atau aman. Kemudian yang terakhir lingkungan. Nah, otomatis ini juga menjadi masalah dunia sebetulnya. Kami pun juga masih agak risih dengan bidang lingkungan. Tapi kami mengatasinya dengan berjejaring dengan beberapa pihak seperti ada Geopark, ada komunitas-komunitas yang memang konsen di bidang lingkungan. Sebetulnya tidak hanya di wisatanya tidak terlalu banyak menimbulkan sampah sebetulnya, karena ketika ada paket wisata kami menyediakan makanan itu juga dari bahan yang mudah terurai seperti daun pisang. Tapi ya dari kehidupan masyarakat, dari aktiviti sehari-harinya seperti itu. Mungkin itu sih Mas Reza, ketika ada investor intinya ya bisa kita terima. Yang penting kita tahu akan safety-nya seperti apa dan pembagiannya seperti apa. Imbas yang kita dapatkan mungkin seperti apa. Itu yang terkait investor tadi. Kemudian yang kedua tadi apa Mas Reza? Ngapunten. Bagaimana cara supaya pasar desa wisata mungkin ya sampai dilirik mancanegara gitu Mas. Kalau untuk pasar kembali lagi kita juga tidak bisa main sendiri. Kalau disamakan di produk usaha, kita bisa bikin nih BMC, bisnis model kanvas terlebih dahulu. Mulai dari ada 9 blok kan, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa membuka, teman-teman KKN mungkin bisa nanti membantu nih dari Desa Kalidengan menyusun BMC terkait wisata atau desa wisata yang ada di Kalidengan. Jadi di BMC ini kita juga menentukan beberapa blok atau poin, mulai dari apa yang dibutuhkan wisatawan. Kira-kira wisatawan ini butuh apa? Mungkin mereka satu butuh wisata, bersenang-senang, butuh tidur, oleh-oleh dan lain-lain. Nah dari situ kita lihat tempat kita atau posisi desa kita. Sudahkah kita bisa menyediakan hal tersebut? Nah, seperti itu. Kemudian hal tersebut bisa dicapai dengan mungkin channelnya itu seperti apa? Kita gunain offline, online. Kita jejaring dengan biro perjalanan, atau kita punya biro sendiri di website kita sendiri, atau seperti apa. Nah ini sebetulnya kita bisa tuliskan kondisi saat ini seperti apa dan nanti apa yang kita akan lakukan seperti itu. Kemudian di BMC ini juga saya rasa cukup lumayan lengkap. Mas Riza nanti bisa ini difasilitasi untuk menyusun BMC terkait desa wisata mungkin ya. Setelah BMC tersusun mungkin bisa ditinggalkan di model bisnis. Jadi di model bisnis ini lebih komplit, visi misi, struktur dan lain-lain terkait perwujudan atau pengimplementasian dari BMC yang kita susun seperti itu. Mungkin itu Mas Reza. Baik Mas Edi, kepada Mas Dul, apakah sudah jelas terkait jawabannya mengenai 2 pertanyaan tadi? Injil, ampun, terima kasih. Sama-sama. Kemudian penanya selanjutnya yaitu dari Mbak Vina. Monggo Mbak Vina mungkin hendak menyampaikan pertanyaannya terkait desa wisata. Monggo Mbak. Terima kasih Mas Reza atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Mas, jadi kan kalau selama pandemi kemarin mungkin sektor pariwisata itu sempat lesu nggih. Nah, saya ingin bertanya untuk desa wisata Kemiren ini mungkin ada cara untuk bangkit lagi itu seperti apa nggih? Karena cerita sedikit, kebetulan saya juga mahasiswa UGM yang sedang KKN di luar Pulau Jawa dan di situ ada lokasi saya KKN itu ada desa wisatanya dan ya sempat lesu juga. Jadi mungkin nanti kalau misalkan Mas
Edi ada saran seperti itu, mungkin bisa menjadi pendapat yang bisa saya sampaikan ke desa KKN saya seperti itu, Mas Edi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina atas pertanyaannya terkait cara bagaimana bangkit lagi dari maksudnya di era pandemi ini yang mungkin sempat lesu di awal, kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali itu. Monggo Mas Edi. Iya, mohon maaf ya, karena di sini sudah memasuki apa namanya sholat maghrib, jadi ada background sound ya, mohon maaf, kendaraan lewat dan suara sound system. Ya, terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Sebenarnya ini juga apa namanya kalau kesah yang dirasakan oleh teman-teman wisata di seluruh dunia mungkin ya. Tapi dari sini bisa kita garis bawahi, masalah yang ada itu adalah akses. Masalah utama itu akses, meskipun tempatnya itu sudah bagus, sebagus apapun. Mungkin kalau di sini ada hotel ya, kalau mungkin hotel mainnya di mas untuk meeting, untuk di kamarnya, untuk tamu-tamu yang cukup besar, sebagus apapun tempat tersebut, seperti kemarin sudah dilakukan staycation. Cuman ya karena memang akses PPKM nggak boleh datang, jadi kita bisa pikirkan di situ. Intinya masalah utama adalah aksesibilitas. Apa namanya adanya penyekatan, penutupan ini masalah utama. Jadi tidak bisa ada tamu yang datang langsung ke lokasi. Nah, ketika kita perhatikan, ini sebetulnya saya juga sedang riset juga sih ya di Desa Kemiren sendiri. Orang datang ke Kemiren selain membeli paket wisata, tanpa beli edukasi musik, edukasi tari dan kulineran di Kemiren, berbelanja kuliner yang ada di sini, kopi. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa tangkap ketika kita tidak bisa mendapatkan pemasukan dari paket atau tiket masuk, kita bisa menjual produk yang kita miliki. Bisa produk barang, bisa produk jasa. Ini yang mungkin sedang kami pikirkan bersama teman-teman di sini. Mungkin barang kita bisa jual. Seperti contohnya kopi ya, maaf. Kopi kita bisa jual di Tokopedia atau e-commerce yang lain. Kita bisa gunakan website kita. Kemarin saya juga tergabung di inkubasi di Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi mungkin peningkatan kualitas tadi seperti SNI, ini cukup penting. Kita juga sebetulnya bisa ekspor loh, untuk ekspor yang mungkin ini yang di barang ya. Untuk jasa saat ini kan kita mungkin terbiasa jasa itu langsung datang gitu kan, maksudnya langsung bertatapan. Padahal kalau kita lihat banyak jasa jasa yang memang tidak harus datang langsung. Seperti contohnya jasa pembuatan website, jasa pembuatan desain. Kalau kemarin sempat ada yang ikut prakerja, kita kan latihan di prakerja ruang guru kita melihat video, belajar bagaimana cara memotret, fotografi, dan itu sebenarnya juga bayar seperti itu. Nah, intinya yang kita jual itu ada produk, barang, dan jasa. Nah, bagaimana caranya menggantikan aksesibilitas offline tadi menjadi aksesibilitas online. Nah, mungkin itu yang menjadi PR teman-teman, dan ini saya pribadi juga di sini, dan itu belum kami lakukan secara maksimal. Keinginan kami itu
mungkin di produknya kita bisa terhubung ke Instagram Shopping, kita bisa terhubung ke Tokopedia yang memang dari kita sendiri, ya, seperti itu menjadi wadah masyarakat Kemiren. Kita bisa menjualkan produk-produk yang lain. Kita bisa menjual ke luar negeri meskipun itu hanya sedikit. Kan kita juga bisa menggunakan media-media yang mungkin seperti atau website-website yang memang bisa menjual produk atau barang ke luar negeri seperti itu. Karena setelah kami mengamati di Twitter ini yang laku kopi. Itu alasan kenapa kami mengutamakan produk kopi pada saat ini. Kita sertifikasi, kita renovasi tempatnya untuk mendapatkan SNI, meskipun rumah pemilik dengan rumah produksi lebih bagus dari rumah produksi, bahkan toiletnya sudah bagus, kemudian penyimpanan barangnya, mesinnya. Jadi alasannya kenapa? Karena produk ini yang mungkin saat ini lebih mudah kita jual, tidak membutuhkan orang datang langsung ke tempat kita. Kita butuhnya itu tadi, channel atau akses menggunakan terutama ya media online seperti itu. Barangnya sudah kualitasnya baik, jadi bisa dijamin nih kita bisa merambah pasar yang lebih luas. Mungkin dulu ketika wisatawan datang ke sini tidak membutuhkan legalitas yang SNI, kurang bersih atau apa. Tapi ketika pandemi pasti saat ini masyarakat banyak yang lebih higienis, mungkin berlabel SNI mungkin atau BRT-nya. Kalau dia makan street food ya $2. Tapi ketika saat ini ya mungkin kita menyesuaikan itu tadi. Mungkin itu Mbak, mungkin bisa ini ya menangkap, ngapunten saya terlalu melebar ini ngomongnya. Intinya di akses, masalah utama di aksesibilitas, dan caranya ya kita mudah diakses. Offline nggak bisa ya kita harus gunain online seperti itu. Mungkin itu dulu, kita lanjutkan. Monggo Mas Edi. Terima kasih Mas Edi. Kepada Mbak Vina, apakah sudah menjawab terkait dengan pertanyaannya? Nggih, sudah Mas. Terima kasih banyak. Oke, baik. Berhubung ini sudah menginjak waktu maghrib, terutama di Desa Kemiren sendiri sudah perlahan-lahan maghrib, masuk waktu maghrib. Jadi kesimpulan webinar mengenai pengembangan wisata budaya di era pandemi melalui pemanfaatan sosial media ini ada mungkin beberapa kesimpulan dan sekaligus kunci. Yang pertama, kita harus meningkatkan profesionalisme seperti ikut lomba di berbagai bidang. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan meningkatkan poin-poin utama di memanfaatkan media sosial, kemudian mulai sertifikasi dan peningkatan kualitas seperti PIRT, halal, SNI, GMP, dan HACCP, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pendataan potensi budaya serta rencana pemanfaatan potensi budaya, dan kemudian menguatkan adat dan berbagai macam hal lain seperti penggunaan teknologi yang gratis seperti Google Form, kemudian aplikasi buku kas, terus memanfaatkan e-commerce, kemudian sosial media, kemudian mulai mencoba bisnis model kanvas dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Saya kembalikan ke Ajeng selaku MC. Monggo aja. Oke, matur sembah nuwun kepada Mas Riza selaku moderator dan kepada pemateri hebat kita dari Desa Kemiren, Mas Edi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Juga kepada teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Mungkin yang belum presensi bisa segera presensi, presensinya ada di kolom chat.
Untuk selanjutnya mungkin kalau misalnya tertarik dengan Desa Kemiren tentang wisatanya atau mungkin ingin bertanya dan lain sebagainya bisa mengkontak saya atau mengkontak langsung ke Desa Kemiren, langsung ke Mas Edi, ada Instagramnya juga nggih Mas. Nggih, bisa langsung begitu nggih. Karena ini waktunya juga sudah hampir maghrib nggih. Mungkin akan saya tutup. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada narasumber dan juga moderator Mas Reza. Kurang lebihnya kami dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live, diperbolehkan. Mungkin bisa foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama boleh. Monggo yang mau menghidupkan kameranya bisa dihidupkan. Oke, saya hitung nggih. 1, 2, 3. Nggih, satu lagi. 1, 2, 3. Nggih, sampun.